Halo teman-teman, selamat pagi ya. Ini Emo, tahu-taunya sudah di bawah dia tuh. Tuh, cablak dia tuh. Tuh, di bawah meja belajarnya kakak ya. Jadi kan kakak dia masih tidur. Tuh, kakak dia masih tidur. Terus dia ikut-ikutan gitu loh. Sok-sokan dia, sok-sokan dia disayang gitu ya. Serasa rumah sendiri. Bosnya masih tidur. Halo tuh, Gek. Jadi bos kakak Turah itu dia masih tidur. Si Emu juga dia sok-sokan ya biar dia ya dia sekata mungkin ya sama bosnya. Teman-teman, hari ini saya ganti taplak meja, bagus ya. Ini saya coba-coba beli online. Bagus gitu. Ngerti? Karena seperti ini ya. Ini ada kompor. Ya, ini ya. Ya lumayan teman-teman ya, kecil dapurnya. Tapi Asukara waktu gempa itu nggak ada yang jatuh ya teman-teman ya. Ini rak piring ini tetap loh teman-teman. Dia tidak ada jatuh loh. Saya bersyukur sekali. Nggak ada jatuh anunya gelasnya. Hanya ada keben kos. Hanya ada itu aja yang jatuh. Tapi bukan yang itu. Ada yang ringan tutup doang. Kayak gini ya teman-teman ya. Ini cuman tutupnya aja yang jatuh. Mungkin tutupnya agak miring. Jadi itu aja. Nggak ada yang jatuh lagi yang lain. Iya pedes ya dek ya. Ini kita belum beliin plastik. Dulu dia yang ngevlog, sekarang mamahnya. Sekarang mamahnya ngomong-ngomong aja. Ya, ini ya teman-teman ya, seperti ini. Yang penting bersih gitu. Dan ini pun belinya bertahap ya, nggak sekalian. Kita udah doa makan ya. Anak-anak minta doa makan tuh gimana gitu. Ya, seperti ini. Belum begitu rapi ya, nanti dirapikan lagi. Ini kan belum mandi nih. Belum mandi dia, jadi sambil nunggu dia mandi saya makan es krim dulu, terus kita latihan deh, pura-puranya wawancara gitu. Saya nanya-nanya dia ya, mungkin dia juga ditanya dalam bahasa Inggris ya, kita tidak tahu ya. Pokoknya itulah intinya, sekali dalam bahasa Inggris atau bahasa Indonesia kita tidak tahu ya. Sepertinya dia sudah ditunggu gitu, karena kan sekolahnya di sini sekolah favorit ya, dan dia juga termasuk anak yang suka berkompetisi lah ya, anggaplah berprestasi ya. Jadi termasuk anak yang berprestasi di sekolahnya, kemudian organisasi juga. Jadi mudah-mudahan tidak ada kendala dan lulus. Halo teman-teman, selamat pagi. Ini siapa ini? Morning guys. Sudah nunggu ya, makanannya habis. Kamu minta makan. Ini sini mau. Sini mau. Kamu. Saya kasih roti saya deh. Dia ini ya, ini coba saya kasih roti saya. Dia tuh gaya loh teman-teman ya. Dia tuh harus makanan kucing. Tuh, coba saya kasih roti saya. Tuh, mana dia mau tuh. Roti gandum loh pada. Halo, selamat pagi teman-teman. Hari ini tuh kayaknya dia buat sarapan sendiri. Apa tuh sarapannya? Roti panggang berisi coklat sama telur. Dia harus pakai sambal ya. Terus minum air putih ya deh ya. Ya itu aja dulu. Ini dia buat sarapan sendiri. Bekal nanti kos. Bekal hidup merantau. Ya, mudah-mudahan bisa buatin niangnya juga ya, neneknya. Ya, ini dapur kami pagi-pagi ya kayak gini. Nggak pagi sekali sih teman-teman, 8:30 ini. Ya, karena libur boleh lah bangun agak siang ya. Biasanya dia bangunnya jam 5 sih anak-anak. Jam 5 buat sarapan. Udah. Teman-teman, hari ini kami akan masak. Jangan lihat itu. Nah, teman-teman, pagi ini kami akan masak ayam taliwang. Ini kalau di Lombok itu semuanya sudah lengkap ya, ayam dan bumbunya. Ya. Ya, saya beli 2 bumbu dan 1 ayam. Ini akan saya potong-potong ya, takutnya nggak cukup pan-nya ya, penggorengannya. Ini teman-teman ya, ini dipotong. Mungkin saya potong agak besar-besar aja.
Teman-teman, ini ya sayangnya. Teman-teman, ini kita pakai wadah. Kemudian kita kasih garam dan kita kasih air. Nih ya teman-teman ya, sebentar ya, sedikit. Sebentar. Terus ini saya pakaikan kaldu ya, kaldu, garam dan kaldu atau bumbu jadi aja boleh. Jadi dia kemak-kemak begini ya teman-teman ya. Lihatin deh. Ya agak tinggi sedikit. Ini ya teman-teman ya. Karena kenapa begini, agar dia dipastikan rata bumbunya. Teman-teman, saya masaknya di sini. Jadi pastikan tangan kita udah kering ya. Oh, yang di sini aja ya. Alasnya itu kering maksudnya. Pastikan itu kering. Teman-teman, ini saya diketawain ya sama Ingo ya. Aduh. Sambil ini kan sudah ada airnya nih. Sedikit, nggak usah banyak ya. Agar dia moist di dalam tetapi kering di luar. Ini resep saya ibu-ibu ya teman-teman ya. Kalau saya mungkin beda ya, lebih ahli gitu ya. Ini karena dari ini rahasia ibu-ibu yang bukan walaupun saya sharing-sharing ya, saya juga sebenarnya juga masih banyak belajar, masih harus banyak belajar. Nah ini kan nggak rata ya teman-teman ya, jadi harus rata. Tunggu sayang, tunggu di situ. Nah panjang kali ya. Ini udah, boleh pakai capit ini aja. Jadi ini kita inkan dulu ya, kita ratakan, karena kalau sudah nyala itunya nyala kompornya itu ya nggak matikan, hidupkan gitu ya. Jadi pastikan sudah dilumurin ya semua ya. Ya, jadi harus kita tutup. Mau nggak gitu dia muncrat ke mana-mana. Nah ini tutup ya teman-teman ya, karena ditutup rapat tapi tetap ada lubangnya. Saya juga bisa. Ya agak jauh sayang ya. Belum dinyalain. Ya teman-teman, saya nyalakan dulu ya. Ya segini cukup. Oke, kita tunggu karena masih ada merah-merahnya, jadi harus ada airnya sedikit. Dan biasanya saya campur minyak juga sedikit ya, tidak terlalu banyak. Misalnya kalau dibandingkan dengan ukuran banyak ayamnya ya, jadi sedikit juga nggak apa-apa. 2 sendok makan juga bisa ya, tergantung kalian. Kalau nggak suka terlalu berminyak, ini saya memang sengaja pakai minyak yang sisa kemarin masak. Sementara nunggu ini ya mendidih, ini Inge loh yang masak ya. Dia nasinya kalau masak tuh pulen banget dan enak banget ya. Jadi campuran airnya itu pas banget. Sebagai rahasia enggak? No. Ya, hari ini pelit nggak mau bagi rahasia, tapi biasanya sih sesuai dengan tinggi beras ya. Tinggi beras sesuai dengan tinggi air, udah. Itu rumusnya. Tapi kadang-kadang saya suka lebih agak belek ya. Nah ini dia ya, sibuk mencuci beras ya, profesional dia. Pokoknya kalau masak nasi tuh harus Inge ya, harus dia gitu. Karena memang selain enak enak banget nasinya teman-teman ya. Kalau kakak tuh sambalnya tuh jago banget dia. Sekarang dia mau belajar membuat daging agar empuk. Itu sudah saya carikan, apa sih namanya? Kebetulan ada promo ya. Apa sih, panci presto? Karena anak-anak suka iga, kuah iga, sop iga gitu ya. Jadi datangnya dari Bali nanti kita akan membuat sop iga ya Tuge ya, mau? Ya, karena itu makanan favoritnya Tuge. Nanti komposnya pulang dari sana kita buka ya, mudahan sudah berhasil. Biasanya tanahnya jadi hitam ya teman-teman, dan banyak ulatnya, itu artinya udah berhasil. Jadi tanah hitamnya itu nanti disaring, kemudian mungkin sekitar 2 sendok makan aja ya, cukup untuk ditaruh di
tanaman gitu. Itu sih pengalaman saya ya, saya tidak tahu ya, pengalaman saya seperti itu. Saya sempat waktu itu nonton salah satu channel YouTube saya lupa, salah satu channel YouTube-nya itu apa gitu ya. Dan itu berhasil gitu loh. Hasilnya adalah anggrek saya subur dan berbunga pada waktu itu ya. Itu anggrek bulan putih yang biasanya agak susah perawatannya, berapa kali beli mati, dan ini sampai berbunga gitu. Itu saya taruhkan kalau nggak salah satu satu sendok apa ya, satu sendok puding yang kecil itu, terus saya isi gitu. Terus kemudian saya semprotkan juga kalau nggak salah air bawang ya, air daun bawang yang direndam gitu kalau nggak salah. Saya rajin. Tapi kemudian komposnya itu dibuang, yang besar ya. Yang pertama itu dibuang karena eh, sebelahnya itu dekat sama, enggak sih dekat sekali, agak dekat lah sama kamar, karena ini kami kan kecil ya. Terus kebunnya itu juga ada di permak-permak dan mau dirapikan gitu. Nah itu ya teman-teman ya, ini udah selesai dicuci ya. Selesai dia tuh. Apalagi 17 tahun ya Imo ya. Sebenarnya jadi sebentar ya buat kartu identitas anak, tapi nggak apa-apa lah. Untuk dia pegangan aja. Dia ada apa-apa dia cepat berurusan gitu. Oh ya teman-teman, itu kan tadi saya cerita tentang pupuk komposnya yang dulu ya, besar sekali saya punya gitu. Akhirnya yang sekarang saya buat lagi tapi yang kecilan. Yang dulu itu saya kasih bibit ya. Saya kasih bibit sampah, Bi, ini mau pupuk kompos ini bagus gitu. Terus saya kasih bibitnya aja dulu karena ayahnya kurang ini ya, kurang setuju gitu, ada seperti ada sampah mungkin pikirannya. Ya tapi nggak apa-apa ya, menurut ayahnya lebih baik beli yang itu, tapi hemat-hemat pakainya gitu. Tapi saya penasaran waktu itu, dan itu memang betul ya, airnya bau air tape ya. Airnya tuh air air cucian beras itu bau tape ya. Terus ya sepertinya benar lah caranya waktu itu. Nah sekarang saya buat lagi mengingat-ingat, tapi sepertinya seperti itu. Tanahnya itu hitam ya, seingat saya teman-teman ya. Hitam gitu, jadi tidak coklat lagi. Karena campurannya kan awalnya coklat ya, jadi tidak coklat lagi. Jadi tanahnya itu tidak coklat lagi tetapi hitam. Itu seingat saya teman-teman ya, sudah berapa tahun yang lalu gitu. Waktu pandemi itu ya, sekitar mungkin 5 tahun ya saya buat ya. Karena kan kita nggak boleh keluar waktu itu, banyak-banyaklah eksperimen dan ternyata berhasil. Tanaman tuh jadi gemuk-gemuk, anggreknya gemuk-gemuk ya. Kemudian apa ya, anggrek sih saya ingatnya waktu itu, loh berbunga. Nah sekarang aja anggrek saya yang satu batang tuh bunganya 2, jadi seneng ya. Tapi akan saya tinggal ini, mudahan cowok-cowok yang di rumah ingat nyiram ya. Karena biasanya mereka tuh kok udah hujan. Kalau saya enggak ya, walaupun sudah hujan, kadang saya cek lagi daunnya kok agak kering, ya udah saya siram tapi daunnya aja sedikit gitu, sepintas gitu. Daunnya saya saya siram aja lah gitu, saya siram pakai air selang gitu ya, sedikit gitu sebentar. Tuh, perasaan saya tuh mereka kering gitu. Jadi walaupun tanahnya basah, tapi mereka kering, jadi sekedar basah ya batangnya itu. Enggak siram yang banyak gitu. Gitu sih kalau saya ya teman-teman ya. Dan tidak busuk memang. Apa karena kita berbicara dari hati ya, karena nanamnya kan dari kecil gitu. Perasaan saya dia kok kering gitu. Saya lihat daunnya agak kisut, padahal udaranya itu nggak terlalu panas, tetapi kering gitu. Itu yang saya rasakan. Jadi tetap aja saya siram-siram sedikit. Tanahnya basah, jadi tanahnya itu nggak saya siram lagi.
gitu. Teman-teman ya, biasanya ingat kalau masak nasi itu dia suka lupa nyalain koknya. Kadang-kadang saya juga lupa, tapi ingat lupa dan sekarang sudah selalu ingat ya kemajuannya. Kemajuan merantau gitu, bakal merantau banyak-banyak belajar masak. Nah ini kok ini alat kesayangan adik kakaknya, karena begitu dia goreng dia bisa tinggal mandi, bisa tinggal tidur. Jadi dia hafal ya berapa derajat, kemudian itu ya pokoknya dia hafal deh kakaknya ini. Terus makannya juga nggak ribet. Dia cenderung mengikuti pola makan yang sedikit minyak gitu. Dua-duanya sih ya. Cuman ini kakaknya lebih lagi gitu. Kalau Inga masih lah suka itu kan taliwang gitu. Kalau saya apa aja cuman dikurangin gitu. Apa saja saya masih makan, durian pun masih saya makan, dikurangin. Misalnya hari pertama saya pusing ya makan durian, besoknya tuh udah enggak, udah biasa gitu. Aneh ya. Kuncinya kalau saya sih minum air putih aja. Jadi saya makan agak bernama air putih gitu. Jangan tambah es krim nanti pusing. Ya, atau kalau sudah lupa kita minum air putih, udah pusing-pusing ya minumin air putih. Jadi bekal saya adalah air putih kemanapun air putih ya. Jadi saya nggak takut salah makan. Makan rujak juga gula merahnya itu ya. Karena kan membuat kita pusing. Saya senang sekali teman-teman ini sudah ada aluminiumnya. Terus tukangnya itu bilang, ih saya janji bu bagus kok bu bagus. Jadi bener ya pak ya, jangan nanti kecilan gimana lah pokoknya. Saya tukangnya itu masih muda teman-teman. Jadi saya pikir kurang berpengalaman, tapi ternyata bagus banget, kerjaannya rapi. Itu waktu saya tinggal di Buah Ceri ya, tahu sudah terpasang. Saya senang sekali. Cuman ini sudah mendidih ya, saya bolak-balik coba sedikit ya. Nah, ini kan berair ya teman-teman ya. Nah, ini berair ya tutupnya ini. Ini saya balik-balik sedikit ya biar rata gitu. Karena penggorengannya kan tidak terlalu tinggi. Ini ya teman-teman ya. Kalau teman-teman misalnya ini kira-kira lagi berapa ya, sekitar 2 menit ya, 2 sampai 5 menit. Kemudian kita tuangkan bumbunya. Ya, teman-teman ya. Biar matang aja di dalamnya. Aroma panggangnya masih kuat banget ini. Nah, teman-teman, ini sudah mau habis airnya ya. Kedengaran bunyinya beda ya. Ada bunyi-bunyi minyaknya menggoreng gitu. Sesudah sesut minyaknya baru kita tuang bumbunya. Teman-teman, sambil menunggu saya membuat teh hijau matcha ya. Kita tambah es batu sedikit. Nah ini teman-teman ya, teh matcha saya dengan gelas kesayangan saya seperti biasa. Gambarnya zaman-zaman dulu. Aku suka ya, kakak juga suka. Nah ini apa namanya, teh matchanya. Kita minum sambil masak. Nah teman-teman, ingat ya posisi untuk merekam itu selalu posisi off ya. Nah ini teman-teman, ini udah proses menggoreng udah mulai ya. Tapi gorengnya itu sebentar aja. Nah ini udah kemasan ya, menggorengnya itu sebentar aja. Biasanya hari-hari besar gitu, untuk oleh-oleh sekali waktu bisa. Ini ya teman-teman ya, ini sudah mulai proses menggoreng. Kita nggak merebus lagi ya, kita tunggu biar agak kering sedikit. Ini mungkin 2 kali lah bolak-balik. Ini karena mengikut selera anak-anak ya. Kalau saya pribadi sih langsung aja saya cemplungin bumbu. Ini anak-anak biasanya inilah itu gitu ya, ini lebih kepada ngikutin kemauan anak-anak. Biasanya harus meresap gitu ya anak-anak itu, ininya harus meresap mam. Oke. Sekarang kita nyalakan lagi ya kompornya. Nah tutup dulu, kita lanjut ya proses menggoreng. Teman-teman kayaknya udah cukup. Sekarang kita matikan kompor, kita isi bumbunya ya. Ini saya dibantu tuge ya, ditaruh dulu. Cepet-cepet ya.
Oke, terus ini bumbunya sayang tolong diambil itu di situ. Ini ya, Langsung? teman-teman. Pada sampai. Nah, ini kan. Ini pasti untuk tuge ini. Pahanya yang gede-gede ini. Ini ada ayam pejantan dan ada ayam kampung ya teman-teman ya. Kalau kalian nggak suka terlalu banyak ayamnya terlalu besar bisa pakai ayam kampung. Ini ya. Nah ini kelihatan ya sudah tergorengnya tuh ya. Tuh. Ini ayam pejantan ini besar ya. Misalnya dagingnya agak alot sih katanya. Makanya kita masaknya suka pakai air. Saya masak. Pokoknya kalau orang sini tuh masak ya teman-teman ya enak lah pokoknya ya karena asli ya. Kalau saya masak dengan cara saya menurut saya simpel gitu, simpel dan pasti enak. Oke, sekarang sayang tolong ya dicampur deh, campur ya merata ya tuh ya lihat depan di ini di sini, udah merata pokoknya. Nah seperti ini ya teman-teman ya. Tadi kan minyaknya sisa ya. Kalau bisa bumbunya 3 juga itu satu bumbu itu Rp5.000. Terus cukup ya sebenarnya kalau bumbunya satu. Ini di apa? Dibiarkan sampai meresap bumbunya ya teman-teman ya. Ini bisa diganti dengan cumi. Apa namanya? Bisa diganti dengan cumi, kemudian bisa diganti seafood ya. Bumbu ini enak juga jadi nggak mesti ayam. Walaupun bumbunya taliwang. Nah, sekarang kita ini biar rata ya. Tinggal ungkep ya. Maksudnya biar rata sudah dirasa rata sampai ke tulang-tulang. Ini dia agak cekung jadi bisa pakai nyendok ini ya teman-teman ya, agak cekung nih jadi bisa pakai nyendok tuh. Pokoknya kalau kita membeli alat-alat masak biar bisa sekalian gitu sekalian nyendok sekalian sapit. Yang plastik pernah, yang aluminium saya sukanya yang ini ya, dia tidak panas. Mungkin seng ini ya, seng atau apa, enggak mungkin ya seng ya, seng panas ya. Nah ini ya teman-teman ya. Ingat posisi kompor mati kalau ngerekam. Nah, sekarang saya tutup dulu karena dia pasti akan kutik-kutik ya minyaknya itu, biar nggak keluar, biar dapurnya tetap bersih. Baru saya nyalakan ya teman-teman ya, nyalakannya agak jauh lah. Oke, kita tunggu ya. Kita tunggu sampai agak kering teman-teman bumbunya. Itu kan tadi agak encer ya bumbunya ya. Sekarang kita tunggu agak kering, kita angkat deh gitu. Jadi meresap, betul-betul meresap ke daging. Udah selesai, bisa disajikan terus. Teman-teman ya, sesudah selesai masak, ingat ya untuk anak-anak muda juga ya. Ini harus dibersihkan tanpa kecuali. Harus dibersihkan semua plastik agar rapi. Ini kan begini diikat, dipilin-pilin juga boleh ya, menghindari kucing. Kemudian kalau ada semut langsung disemprot ya agar dapurnya bersih. Nih kasih lihat saya tuh ya, ini ingat dicuci nanti loh, jangan lupa. Nah ini ya teman-teman ya, nah ini dicuci, ini sebentar saya rendam aja dulu. Bisa nyucinya soya nggak apa-apa, tapi jangan lama-lama dan jangan tidak dicuci sampai besok. Harus dicuci. Itu sebabnya saya mengeluarkan gelas piring itu nggak terlalu banyak agar anak-anak mencuci. Nah, ini ternyata dia bertelur sih cantiknya ini. Oh iya. Ini kita kasih apa sayang nih. Ini tuh harus digantung sayurnya. Tuh, ini. Bersih ya. Bentar boy. Ini yang nge-vlog juga loh sayang. Buat vlog ya. Lagi. Vlog sembahyang. Nah, this record this. Ini ya teman-teman ya. Nah, ini siapa tahu dia ada uletnya ya. Ntar kita periksa. Ini harus diperiksa ya. Emang agak ruwet sedikit. Aku. Tapi kalau anak-anak suka yang ruwet-ruwet jadi lewat ya. Jadi kita rela gitu berruwet-ruwet. Bener untuk anak-anak ya.
Dapat cup hadiah terindah itu. Umpay. Sudah direkam? Coba direkam ya. Oke. Coba kita cek sekarang di tempat yang terang. Atau nyalain lampu deh. Coba cek dulu. Tadi itu mana deh? Ada sih yang dimakan aja ya, walaupun agak hitam-hitam. Ya, kalau masih sempat dibersihin. Tadi itu ya. Oh ini deh. Ya teman-teman ya, kita cek. Bersihkan ya. Koreksi sedikit ya teman-teman ya. Ini kan. Kita koreksi sedikit ya. Udah hilangin aja. Oke. Itu dia kayak ngeblur. Kita masukkan aja. Nanti udah setengah matang langsung kita angkat. Ada kebiasaan menaruh garam ya, jadi kalau ada apa-apa matinya karena garam. Itu kalau menurut saya nggak apa-apa asal dengan berlebihan garamnya. Ini terserah teman-teman lagi ya. Nah, teman-teman kita balik dulu ayamnya. Did you smell it? Did you smell it? I did. Wow. Belum merah sekali tapi balik ya. Udah matang ya teman-teman ya. Tutup sayurnya ya. Sekarang kita angkat sayurnya ya teman-teman ya. Nah bunyinya ada beda ya, kercek gitu ya. Jadi bunyi minyak menggoreng. Sedikit lagi biar agak kering ya. Biar meresap terus. Udah. Panas banget ya. Panas banget. Panas makanya. Cukup ya? Ya. Cukup segitu? Ya. Ini udah enak. Nah teman-teman ini sudah ya, cukup katanya tidak ya. Mau lagi dibalik? Enggak. Enggak. Nggak usah dah. Minyak-minyaknya Cuman masih. isi minyaknya di atasnya nanti. Favoritnya keluarga Indonesia di Roma. Kurang Ini dia timun. joget-joget ya teman-teman ya. Kurang timun katanya ini. Ada kering-kering. Sekarang Get all of it. get all of it katanya. Ini yang enak ya tuh. Alah. Ini yang kering-kering. Nggak usah.